Jadi mengawali dari materi kita pada hari ini, saya akan beranjak dulu dari perkembangan revolusi industri di bumi ini ya, di dunia ini. Jadi revolusi industri itu diawali pada tahun 1784, di mana awal dari revolusi industri itu, di mana teknologi kita sudah menggunakan teknologi di mana tenaga manusia dan hewan itu sudah digantikan oleh mesin. Itu awal dari revolusi industri. Sehingga akhirnya muncul revolusi industri 2.0, 3.0, sampai akhirnya 4.0 yang diawali atau yang dicirikan dengan teknologi cyber. Seperti misalnya kita sudah bisa menggunakan pembelajaran secara online ini merupakan satu ciri-ciri dari teknologi revolusi industri 4.0. Kemudian juga dalam masalah transportasi, bahkan termasuk dalam masalah pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi memang pada revolusi industri 4.0 ini kita memang diharapkan menguasai teknologi supaya kita tidak ketinggalan begitu, supaya kita bisa mendidik anak kita, karena anak-anak kita itu lahir di era ini kebanyakan Bapak dan Ibu, termasuk dengan kita, cuman usia mereka itu lebih dini dibandingkan dengan kita begitu. Kemudian era revolusi industri 4.0 ini tak heran jika kecanggihan dan kemudahan teknologi seolah berada dalam genggaman. Ya seperti ini Bapak Ibu, hanya dengan sebuah HP saja kita bisa melakukan apa saja. Termasuk dengan penggunaan kalkulator saintifik kita ini. Kalkulator kelas Swiss 991 FX ini juga bisa terhubung dengan Android kita menggunakan program EduPlus namanya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini dari awal, itu sudah dikenal dengan program EduPlus yang bisa diambil di Play Store begitu. Jadi seperti itulah era revolusi industri Bapak dan Ibu. Oke, sekarang saya masuklah saja langsung pada materi. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar dan integral. Jadi kalau kita lihat dari aplikasinya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Rizky, karena tujuan dari kita sebenarnya adalah anak-anak kita akan dihadapkan dengan AKM. Jadi tentu kita harus memberikan suatu sarana atau fasilitas bagaimana anak-anak kita itu bisa mengikuti AKM nantinya dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Dan mudah-mudahan nanti Indonesia atau khususnya wilayah Provinsi Sumatera Barat ini siswa-siswinya mencapai PISA. Karena kalau kita lihat dari kondisi yang sekarang, nilai PISA dari siswa-siswi kita itu jauh di bawah standar. Artinya kita masih belum memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh PISA. Dan tentu diawali dengan AKM dulu terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Aplikasi, jadi kalau kita berbicara tentang AKM, itu biasanya kan lebih diarahkan kepada, materinya itu lebih diarahkan kepada aplikasi begitu. Kalau untuk perhitungan, itu mungkin di mana awalnya itu kita mungkin lebih banyak melakukan, lebih fokus kepada perhitungan saja mungkin di sekolah, termasuk saya Bapak dan Ibu. Jadi dengan adanya AKM ini menuntut kita supaya bagaimana kita menerapkan soal itu banyak kepada aplikasi begitu. Seperti ini aplikasi turunan fungsi aljabar pada gradian garis singgung, interval naik turun fungsi. Walaupun ini masih seperti teori, tetapi ini nanti aplikasinya ini ada Bapak dan Ibu seperti titik stasioner. Kemudian pada aplikasi integral menghitung luas satu bidang, menentukan volume benda putar, kemudian menentukan panjang busur. Jadi begitu banyaknya aplikasi turunan fungsi aljabar dan integral. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan membahas dulu turunan fungsi aljabar Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita memberikan rumus, ya sebaiknya kita memberikan dulu kepada anak kita Bapak dan Ibu bagaimana cara mereka memunculkan rumus tersebut. Karena segala sesuatunya itu kita awali dengan proses berpikir dari anak kita Bapak dan Ibu. Jadi mungkin saja kalau kita memberikan rumus, itu mereka memang langsung mengerti. Ya seperti kita memberikan makanan kepada seorang anak, hanya tinggal disuapin saja dan langsung ditelan. Itu kan gampang. Tetapi bagaimana cara kita supaya melatih kemampuan berpikir mereka dan memunculkan rumus itu sendiri. Walaupun sebenarnya itu dari bantuan dari kita Bapak dan Ibu sebagai fasilitator. Nah seperti ini. Seperti yang sudah Bapak dan Ibu lihat, di sini ada sebuah tabel. Di mana tabel ini pada kolom pertama itu berisikan dengan fungsi, mulai dari X kuadrat, X pangkat 3 sampai seterusnya. Kemudian ini ada nilai-nilai dari X tersebut ada 1, 2, dan 3. Jadi pada masalah kali ini kita masih menggunakan menu 1. Jadi seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kalau menu 1 mungkin kita hanya tinggal menekan menu saja.
Jadi kalau Bapak dan Ibu punya kalkulator klasik, silahkan langsung dipraktekkan. Kalau punya emulator, silahkan langsung menggunakan emulator, begitu. Kemudian dalam materi ini kita masih menggunakan menu 1, berarti kita tekan 1, seperti itu. Kemudian di sini ada lambangnya turunan D per DX yang berwarna kuning. Berarti kita tinggal menekan itu saja Bapak dan Ibu. Tinggal tekan Shift, kemudian tekan ini. Nah, muncullah seperti ini. D per DX. Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita akan meminta siswa kita itu memasukkan nilai fungsi yang sudah kita secara berkelompok itu lebih baik karena mereka akan berdiskusi. Misalkan saja yang Bapak dan Ibu kita cobakan yang X kuadrat. Kita tekan X, kemudian di sini X kuadrat, terus kita masukkan nilainya 1 dan tekan sama dengan. Seperti itu. Tapi ini adalah 2. Kemudian berarti ini nanti tabel-tabel ini akan terisi seluruhnya Bapak dan Ibu. Kita coba satu lagi, kita tekan lagi AC, kita tekan Shift, kemudian D per DX, kemudian kita masukkan lagi masih X pangkat 3, kemudian kita coba masukkan nilai X-nya 2. Nah, seperti itu. Jadi, siswa-siswi kita nanti akan kita minta untuk mengisi seluruh dari isi tabel ini. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Setelah siswa kita melakukan diskusi, akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, akan terisi lengkap isi tabel ini. Jadi setelah siswa kita itu melengkapi isi tabel ini, kita mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Apakah yang Anda simpulkan dari pembelajaran kita saat ini, begitu. Jadi di sini kan terlihat ketika fungsinya X, ternyata nilai turunan pertamanya adalah 1. Nilai turunan keduanya tetap 1. Kemudian yang ketika X-nya bernilai 2, ini juga tetap 1. Begitu ya Pak dan Ibu. Kemudian di sini juga mereka bisa mengamati, ini bernilai 2, ini bernilai 4, ini bernilai 3, ini bernilai 12. Seperti itu. Jadi dan harapan kita, mudah-mudahan nanti ada dari peserta didik kita yang mampu memunculkan bahwa X pangkat N itu turunannya adalah N kali X pangkat N dikurang 1. Walaupun Bapak dan Ibu tidak semua siswa-siswi kita memiliki kemampuan yang sama, tetapi dengan cara kita mengajar, dengan cara kita memberikan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kompetensi yang ada pada diri mereka. Sehingga mungkin di antara mereka itu ada yang bisa memunculkan rumus dari turunan tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini ketika kita memberikan atau ketika mereka yang menemukan, itu pasti akan jauh berbeda. Kalau kita yang memberikan mungkin mereka langsung paham saja, tetapi ketika mereka yang menemukan, itu mungkin ada kepuasan tersendiri di batin mereka, Bapak, dan itu akan lebih berkesan dalam pikiran mereka, begitu. Jadi kemudian juga tadi turunan dari X itu adalah 1, karena walaupun berapapun nilai X-nya 1, 2, mungkin sampai nanti ada 3, 4, ternyata turunannya tetap 1. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi di sini pun sudah ada proses berpikirnya, walaupun masih sederhana, tetapi ini sudah mengawali kita untuk mendidik mereka berpikir kritis. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Oke, kemudian pada aktivitas 2, ini kita masuk kepada fungsi yang berikutnya, X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Lalu yang seperti ini bagaimana, begitu ya Bapak dan Ibu. Masih menggunakan menu 1, berarti kita tekan Shift, kemudian kita tekan D per DX, seperti itu. Terus, kemudian saya masukkan nilai fungsinya, X pangkat 3, kemudian dikurangi dengan X pangkat 2. Kemudian saya masukkan karena di sini nilai X-nya 5, berarti dimasukkan nilainya 5. Dan kita tekan sama dengan. Nah, kemudian ini kita cobakan juga untuk X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 4. Kemudian dicobakan juga untuk yang ketiga, X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 4. Berarti antara persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga ada sedikit perbedaan. Dan ternyata
hasilnya tetap sama. Berarti di sini anak kita nanti akan mencobakan Bapak dan Ibu. Dan hasilnya tetap sama. Ketika X pangkat 3 dikurang X kuadrat, hasilnya tetap 65. Kemudian pada persamaan kedua, hasilnya juga tetap 65. Kemudian pada persamaan 3, hasilnya juga 65. Jadi dari simulasi yang seperti ini, apakah yang dapat mereka simpulkan? Begitu Bapak dan Ibu. Nah, harapan kita, mereka dapat menyimpulkan jika Fx 0. Artinya turunan dari 4 ini, atau turunan dari positif 4, turunan dari negatif 4, itu adalah 0. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Pada aktivitas 3, masih menggunakan menu 1. Berarti di sini saya kembalikan dulu ke AC. Di sini kita memberikan siswa yaitu tentang penjumlahan, begitu. Bagaimanakah cara menurunkan fungsi dari bentuk penjumlahan seperti itu. Jadi kita cobakan satu, shift, tekan lagi tanda D per DX, kita masukkan 2 X kuadrat. Berarti 2 X pangkat 2 X kuadrat, karena di sini nilai kita lihat nilai X-nya adalah 2. Nilai X-nya adalah 2, berarti dimasukkan nilainya 2. Oke, seperti ini, kita tekan sama dengan, hasilnya adalah 8. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nanti dicobakan juga, berarti kita masih menggunakan menu 1 ya Bapak dan Ibu, masih seputar menu 1. Cuman teknisnya saja di sini yang saya coba berbagi dengan Bapak dan Ibu. Kemudian X pangkat 5, dapatnya 80. Berarti kalau kita lihat dari tabel ini, berarti kan kalau 2X kuadrat ditambah X pangkat 5 adalah 2X kuadrat ditambah X pangkat 5. Seperti yang ada pada baris yang ketiga. Dan sesuai juga dengan kolom yang kedua, berarti 8 ditambah 80, hasilnya adalah 88. Nah, maka di sini dapat disimpulkan, jika Fx sama dengan Ux ditambah dengan Vx, maka turunan dari Fx tersebut adalah U absen X ditambah dengan V absen. Ini untuk operasi penjumlahan Bapak dan Ibu. Jadi kalau menurut pandangan saya Bapak dan Ibu, kalau anak kita itu sudah duduk konsep yang pertama tadi, itu mungkin untuk yang ini mereka insya Allah akan mengikutinya begitu. Ibaratnya tidak akan terlalu sulit lagi jika pada awal yang tadi, yang menemukan rumus turunan tadi itu sudah paham oleh mereka. Oke, saya lanjutkan. Nah, berarti kesimpulannya, jadi dengan menggunakan kalkulator kelas Swiss ini, kita dapat menyimpulkan dari 4 bentuk turunan fungsi, mulai dari X, X pangkat N, AX pangkat N, kemudian penjumlahan dari UX ditambah dengan Vx. Nah, ini contoh-contoh soal latihan yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita Bapak dan Ibu. Jadi kalau mereka sudah paham dengan rumus turunan, jadi nanti tanpa menggunakan kalkulator pun mereka bisa dapat menyimpulkan X pangkat 9 itu apa turunannya, X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang X kuadrat itu apa turunannya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini tanpa kalkulator pun nanti mereka bisa menjawabnya. Tapi awal mereka menemukan rumus tersebut, kita tetap menggunakan kalkulator klasik supaya critical thinking mereka itu muncul begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada aktivitas 4 ini saya akan masuk kepada aplikasi dari fungsi turunan begitu ya Bapak dan Ibu. Seperti ini, menggunakan menu 9, berarti kita pada aktivitas 4 ini, kita sudah menggunakan menu 9. Saya kembalikan lagi ke menu, kemudian 9. Jadi menggunakan menu 9 ini misalnya, Fx sama dengan X kuadrat dengan batasnya negatif 5 sampai dengan 5. Berarti di sini kita mengarahkan nanti bagaimanakah bentuk dari grafik fungsi turunan tersebut Bapak dan Ibu. Kita cobakan ya Bapak dan Ibu. Ini sudah, jadi kita menu, kita tekan tadi menu, kemudian kita tekan nomor 9. Nah,
Kita masukkan di sini X kuadrat. X kuadrat. Nah, kemudian kita tekan sama dengan GX-nya kita kosongkan karena fungsinya hanya 1. Kemudian kita masukkan nilai startnya dari negatif 5 sama dengan kemudian 5 dan N-nya 1. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini merupakan suatu nilai dari fungsi turunan mulai dari negatif 5 sampai dengan 5. Seperti ini. Jadi berapakah nilai turunannya ini sudah lengkap Bapak dan Ibu. Dan ini juga kita bisa menggunakan Edo Plus atau dengan menggunakan ClassPad Bapak dan Ibu. Ini saya perkenalkan juga. Pada menu ClassPad.net, jadi seperti ini saya sudah. Nah ini dia. Di sini merupakan satu fasilitas yang diberikan juga oleh Casio. Jadi pada ClassPad.net ini kita bisa memunculkan grafik, juga bisa menyelesaikan perhitungan. Jadi ini sangat lengkap Bapak dan Ibu. Misalnya kita akan membuat grafik dari turunan X kuadrat tadi. Berarti kita tekan saja ini. Jadi cara masuknya Bapak dan Ibu ClassPad.net seperti itu. Kemudian kita ambil yang grafiknya. Karena ini ada sticky note-nya ada 7 nih seluruhnya. Mulai dari calculate ini sampai akhirnya teks. Jadi lengkap ya Bapak dan Ibu. Karena kita sekarang pada grafik. Jadi saya akan menekan yang grafik ini. Oke. Nah seperti ini muncul. Kemudian kita munculkan fungsinya. Di sini ada number, map. Ya, jadi ini yang aktif sekarang ada 3 yang aktif. Kemudian karena saya ingin memasukkan turunan, berarti saya menggunakan mat. Kemudian kita tekan 2, berarti di sini. Ini ada berbagai macam sticky note yang ada pada mat, mulai dari turunan, kemudian integral, lengkap di sini Bapak dan Ibu. Jadi ClassPad.net ini merupakan suatu fasilitas yang dikeluarkan juga oleh Casio Bapak dan Ibu. Kemudian karena kita mau memasukkan Y sama dengan, berarti kita harus Y dulu yang kita buat Bapak dan Ibu, Y. Ya, jadi kita harus mengawali dulu dengan Y. Jadi kalau kita langsung memasukkan fungsi, nanti tidak terbaca oleh situsnya. Jadi Y sama dengan begitu. Kemudian kita kembalikan lagi ke mat. Kita ambil yang nomor 2-nya. Kemudian kita masukkan nilainya. Kemudian kita kembalikan lagi ke number. Karena di number inilah terletak nilai X, Y, dan semua simbol-simbol yang sering kita gunakan pada matematika. Kemudian ini X. Oke, kemudian di sini kita geser panah. Jadi pada ClassPad.net ini kita juga bisa menggunakan keyboard ya Bapak dan Ibu. Jadi keyboardnya bisa difungsikan di sini. Kemudian X kuadrat ya Bapak dan Ibu. Berarti S. Di sini ada pangkat. Kemudian di sini kita masukkan kuadrat. Seperti kemudian kita lihat hasilnya. Seperti ini. Belum muncul ya Bapak dan Ibu ya. Lagi ini berpengaruh terhadap jaringan di tempat kita ya Pak dan Ibu. Ini masih berputar-putar. Ini kelihatan ya Pak dan Ibu, ini masih berputar, berarti ini masih loading. Dan saya sudah menyediakan bagaimana bentuk hasilnya Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah saya dapatkan ini dari ClassPad.net. Seperti ini bentuk grafik fungsi turunan dari X kuadrat gitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini juga, ini masih tadi saya sudah menyelesaikan soal ya Bapak dan Ibu, dan ini B, aplikasi turunan fungsi aljabar. Soal yang pertama, sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak Y sama dengan 5X kuadrat dikurang 4X ditambah 8 dengan Y dalam M dan T dalam satuan detik. Tentukanlah kecepatan benda di saat itu. Nah, kalau soal seperti ini Bapak dan Ibu, ini bisa langsung saja kita menggunakan menu 1 ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau biasanya kan di sini
kita menggunakan turunan pertama, kemudian memasukkan nilai T-nya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau dengan menggunakan kalkulator, berarti kita menggunakan menu 1, kemudian kita tekan Shift, D per DX, dan kita langsung memasukkan nilai fungsi ini. Berarti 5x kuadrat, 5x kuadrat dikurangi dengan 4x, kemudian ditambah 8, dan kita masukkan nilai x-nya adalah 2. Nah, berarti jawabannya adalah 16 meter per sekon, begitu ya, per sekon, gitu, Bapak dan Ibu. Jadi, walaupun hitungan biasa, tetapi untuk soal yang kali ini, anak-anak kita itu bisa melakukan afirmasi, begitu. Berarti mereka bisa apakah hasil yang mereka dapatkan itu sudah benar atau belum, begitu. Yang penting kan konsep turunannya kan tadi kan sudah dapat, begitu Bapak dan Ibu. Jadi ketika mereka melakukan suatu perhitungan mungkin dengan secara langsung, dan mereka juga bisa langsung membuktikan apakah jawaban saya ini benar atau tidak, begitu. Jadi mereka bisa langsung mengoreksi dari jawaban mereka Bapak dan Ibu dengan menggunakan kalkulator saintifik ini, begitu. Jadi apalagi kalau seandainya mereka tidak bisa bertanya kepada guru karena keterbatasan jarak, apalagi kondisi kita, pembelajaran kita sekarang ini secara online. Mereka bisa membuktikan sendiri atau mengoreksi sendiri apakah hasil yang mereka dapatkan ini benar atau tidak, begitu. Ini untuk fungsinya masih sederhana, tapi kalau fungsinya itu sudah, angka-angkanya sudah besar, itu mungkin sangat membantu sekali Bapak dan Ibu untuk mereka melakukan afirmasi apakah jawaban mereka itu betul atau tidak, gitu. Oke, ini baru soal nomor 1. Saya lanjutkan. Nah, ini pada soal nomor 2. Persamaan garis yang menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 5X di titik 1,2. Nah, berarti pada soal kali ini kita sudah berbicara tentang garis singgung. Berarti di sini kita masih menggunakan menu 1, dan kita akan memasukkan dari persamaan atau fungsi yang sudah ada. Berarti Shift D per DX, kita masukkan X pangkat 3, kemudian ditambah dengan 2X kuadrat, 2X kuadrat dengan 5X, dan karena di sini kita mau menentukan gradien, berarti nilai X yang kita masukkan nilainya 1 sama dengan. Nah, berarti dalam hal ini bisa didapatkan langsung gradien ya Bapak dan Ibu. Mungkin untuk soal yang seperti ini, mungkin kita awalnya memberikan satu contoh dulu kepada anak kita Bapak dan Ibu. Mungkin setelah itu baru mereka bisa mengembangkannya atau nanti menggunakannya pada soal-soal yang mereka dapatkan nanti, begitu. Jadi mungkin dulu yang memberikan bagaimana cara penggunaan menggunakan kalkulator saintifik pada persamaan singgung, begitu. Berarti pada soal yang seperti ini kalkulator saintifik bisa menemukan gradien di mana M-nya itu adalah 2. Nah, kemudian ketika M-nya sudah dapat, maka baru muncullah seperti ini Bapak dan Ibu. Berarti ini kalau yang ini Y dikurang Y1 sama dengan M kurang S1, ini rumus yang sudah ada ya Pak dan Ibu. Berarti nilai gradiennya tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan garis singgung ini, begitu. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian untuk soal nomor 3, tentukanlah nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan 3x dalam kurung x kuadrat dikurang 12, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang seperti ini, kita bisa menggunakan konsep turunan juga. Kita cobakan ya Bapak dan Ibu. Hasil Shift D per DX. Kita masukkan, berarti yang kita masukkan di sini, ini harus kita kalikan dulu ya Bapak dan Ibu. 3X dikali X kuadrat, 3X kuadrat 1. Dikali dengan negatif 12, oke. 3X pangkat 3
kemudian dikurang 36X. Oke. Kemudian di sini batasnya dari negatif 3. Maaf ya Bapak dan Ibu, ini bukan menggunakan menu 1, tetapi kita menggunakan menu 9. Saya tidak terlihat tadi tabelnya tadi. Jadi saya ganti saja AC, menu, berarti dalam soal seperti ini kita bisa menggunakan menu 9. Oke, kita masukkan D per DX, kita masukkan 3X kuadrat, kemudian dikurangi dengan 36X. Oke. Kemudian di sini karena nilai X kita itu dimulai dari negatif 3 sampai 3, maka nilai X pada kalkulator itu kita ganti dengan X. Begitu ya Pak dan Ibu, berarti X sama dengan X begitu. Oke, sama dengan GX-nya masih kosong, tidak ada. Dan kita mulai dari negatif 3 sama dengan, kemudian di sini 3, stepnya tetap 1. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi, dengan menggunakan kalkulator klasis ini, nanti kita bisa minta kepada peserta didik kita, kapankah terjadi nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut, begitu. Jadi sebenarnya di sini Bapak dan Ibu kalau kita lihat, kita perhatikan di sini, sebentar ya Pak dan Ibu, apakah ada yang keliru? Ini saya masukkan fungsinya, ini negatif 3, 45, X. Nah, coba sebentar. Coba saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini saya lihat ini antara grafik yang kalkulator yang saya cari dengan yang di slide saya itu berbeda. Saya coba lagi ya Bapak Ibu. Saya tekan menu, saya tekan 9. Kita coba masukkan lagi, berarti ini D per DX. Kemudian ini kita masukkan 3X pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 36X, terus ininya X sama dengan DX-nya kosong, dan kita masukkan negatif 3 sama dengan 3, kemudian ini 1, coba hasilnya sama atau tidak ya. Nah, ini baru sama. Tadi mungkin ada yang kelihatan ya Pak Ibu, mungkin tadi ada yang mungkin pangkatnya 2, mungkin itu bagaimana tadi. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi dengan seperti ini kita bisa bertanya kepada peserta didik kita, kapankah nilai maksimum dan minimum itu terjadi. Jadi di sini sebenarnya ketika nilai X-nya negatif 2, itu kan nilai efeknya 0. Kemudian ini juga ketika nilai X-nya 2 dan nilai efeknya juga 0. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nilai maksimum dan minimum itu terjadi ketika nilai fungsi dari turunan itu bernilai 0. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian berapakah nilai maksimum dan minimumnya? Dan nilai X ini kita masukkan ke fungsi awal, yaitu ke fungsi yang belum diturunkan. 3X dikali X kuadrat dikurang 12. Maka didapatkan ketika X-nya negatif 2, maka nilai efeknya adalah 48. Ketika X-nya 2, maka nilai efeknya adalah negatif 48. Karena pertanyaannya adalah nilai maksimum, maka nilai maksimumnya adalah 48. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dari sini saja sudah bisa dilihat kapankah nilai maksimum dan minimum itu terjadi. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini untuk soal berikut. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek 3X dikurang 900 ditambah 120 per X, 100.000 rupiah per hari.
Agar biaya minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Jadi ini kita masih menggunakan menu 9. Oke. Menu 9. Kita masukkan nilai fungsinya. Berarti nilai fungsinya menjadi 3x kuadrat dikurang 900x ditambah 120. 3x kuadrat 3x kuadrat kemudian dikurangi dengan 900x kemudian ditambah dengan 120 sama dengan 0. Nah, untuk penentuan table rank ini untuk awalnya itu memang sebaiknya kita dulu Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin memberikan kebebasan kepada anak didik kita itu boleh saja. Tetapi mungkin nanti hasil mereka itu akan bermacam-macam itu Bapak dan Ibu. Karena mungkin yang namanya siswa kita pasti mereka akan mencobakan yang unik-unik begitu, atau yang angkanya itu yang memang kadang-kadang di luar areal kita begitu. Jadi boleh saja kepada mengenai table rank ini bisa saja kita berikan kebebasan terlebih dahulu, atau untuk hasilnya itu bagaimana Pak Ibu, supaya hasilnya itu tidak terlalu jauh bergeser begitu. Jadi ketika kita sudah terbiasa atau anak didik kita itu sudah terbiasa melihat table rank yang digunakan, akhirnya mereka pun bisa fokus begitu. Jadi tidak kemana-mana pergi table ranknya itu. Bisa mereka memperkirakan isi table rank ini berapa begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya masukkan nilainya 140 sama dengan ini 160. Kemudian stepnya tetap 1, begitu Bapak dan Ibu. Oke, sama dengan. Oke, ini 100. Kalau kita lihat ini berarti apakah ada fungsinya yang salah? Mungkin saya cobakan lagi Bapak dan Ibu ya. Kita cobakan lagi fx shift D per dx. Oh ya tadi apanya lupa. Memasukkan D per dx-nya tadi tertinggal Bapak dan Ibu. Jadi kan sekarang kan kita menggunakan turunan. Jadi tadi saya memasukkan 3x kuadrat langsung begitu. Tidak menggunakan turunan. Jadi harus menggunakan turunan ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali lagi. 3x kuadrat. 3x kuadrat dikurang dengan 900x. Kemudian ditambah 120, terus ini X. Nah, begitu. Sama dengan, oke, kita masukkan nilai batasnya 140 sampai 160 dan stepnya 1. Oke, kita lihat bagaimanakah hasilnya. Ternyata seperti ini ya kepada Ibu. Kapankah mencapai nilai minimum agar biaya minimum ketika nilai turunannya itu 0? Nah, seperti ini. Ternyata nilai turunannya 0 ternyata ketika X-nya itu adalah 150. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan agar biaya minimum dapat diselesaikan dalam waktu 150 hari. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini lagi. Kemudian soal nomor 5. Tentukanlah interval fungsi naik dan turun dari X pangkat 4 dikurang 2X kuadrat. Berarti ini kita masih menggunakan menu 9. Berarti untuk persoalan turunan baru hanya 2 yang kita gunakan menu ya Bapak dan Ibu. Menu 1 dan menu 9. Oke, saya tekan AC atau langsung saja ke menu ya Bapak dan Ibu. Menu tekan 9. Nah, itu cara cepatnya saja supaya langsung kita masukkan nilai fungsinya. Kemudian di sini katanya gunakan menu 9 dengan batas X sama dengan negatif. X dimulai dari negatif 2. Kemudian sampai 2 dengan startnya negatif 2. N-nya 2 dan stepnya adalah 0,5. Kalau
Kalau seandainya kita masih menggunakan fungsi biasa, coba kita gunakan fungsi biasa dulu ya Bapak dan Ibu. Berarti di sini kita masukkan nilai X pangkat 4, X pangkat 4, kemudian dikurangi dengan 2X kuadrat, 2X kuadrat sama dengan dimasukkan nilainya negatif 2, kemudian N-nya 2, kemudian supaya di sini karena nilai fungsinya ini X pangkat 4 dikurang 2X kuadrat, jadi saya memasukkan nilai stepnya itu dalam bentuk 0,2 Bapak dan Ibu. 0,2. Oke, sama dengan, oke saya lihat dulu. Berarti ini kan kalau kita menggunakan fungsi biasa seperti ini ya Bapak Ibu, seperti nilainya ketika coba dilihat, mulainya dari negatif 2, dari negatif 2, berarti ketika negatif 2 nilainya 8, berarti ini grafiknya masih bentuk grafik biasa ya Pak dan Ibu. Berarti kita lihat hasilnya makin lama makin turun seperti ini. Berarti ini belum menggunakan turunan pada kalkulator kelas Swiss. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kalkulator kelas Swiss? Nah, menu kita masih tekan 9, kita masukkan nilai shift D per dx. Berarti tadi yang tanpa D per dx ya Bapak dan Ibu. Nah, karena kita di sini menggunakan konsep turunan, berarti kita lebih mengarahkan siswa menggunakan D per dx begitu. Menggunakan konsep turunan untuk menentukan interval fungsi naik dan turun. X pangkat 4. X dipangkatkan 4. Kemudian dikurangi dengan 2X kuadrat. Terus ini nilainya X sama dengan, kemudian kita mulai startnya negatif 2 sama dengan ini 2, kemudian stepnya 0,2. Ini belum keluar hasilnya. Kadang butuh proses ya Bapak dan Ibu. Nah ini dia. Jadi, dengan seperti ini akan terlihat Bapak dan Ibu. Jadi kita nanti bisa bertanya kepada peserta didik kita, bagaimanakah nilai Fx-nya? Ketika X-nya itu semakin naik, berarti kan negatif 2, negatif 1,8, sampai negatif 1,6, sampai nanti akhirnya ke nilainya 2. Nilai X-nya itu 2. Bagaimanakah keadaan fungsi tersebut? Bagaimanakah nilai fungsi tersebut? Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, jadi ketika nilai X-nya itu semakin besar, ternyata nilai dari Fx-nya itu juga semakin besar ya Bapak dan Ibu. Seperti ini dari negatif 24, negatif 16,12, sampai akhirnya 0, begitu. Berarti ini, kalau seperti ini berarti kan fungsinya naik. Nah, jadi di sini kita bisa bertanya kepada siswa, berarti ini bagaimanakah keadaan fungsinya ini? Apakah mengalami proses naik atau turun, begitu? Atau mungkin bisa saja muncul dari mereka nanti, fungsinya naik turun Ibu. Bisa jadi seperti itu ya Pak dan Ibu. Fungsinya ini kok seperti ini, kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif. Nah, jadi dengan mereka menemukan hal seperti itu bukan sesuatu hal yang menarik Bapak dan Ibu. Kita bisa meminta mereka mungkin coba dilukiskan dalam bentuk garis bilangan. Seperti itu. Nih, seperti ini Pak dan Ibu. Ternyata ya, negatif, positif, negatif, positif. Nah, kalau seperti ini, berarti kapan fungsi itu naik? Kapan fungsi itu turun? Begitu ya Bapak dan Ibu. Ini saya geser-geser terus pop-up display-nya. Nah, jadi mereka dapat, dan harapan kita, mereka dapat memunculkan jika jadi fungsi tersebut akan naik pada interval berapa, begitu Bapak dan Ibu. Jadi berdasarkan soal ini, dapat disimpulkan fungsi itu akan naik pada interval X besar dari negatif 1, itu dari 0
Oh, nah, berarti kepada Ibu yang saya kotakkan dalam biru ini. Atau ketika X besar dari 1. Nah, dan tetapi turun pada interval X kecil dari minus 1 atau X besar dari 0 kecil dari 1. Nah, ini harapan kita. Mudah-mudahan di antara siswi kita itu ada yang bisa memunculkan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi, seperti yang saya berikan awal tadi kan semua siswa kita itu tidak sama ya Pak dan Ibu. Tapi dengan adanya 1 atau 2 orang yang memunculkan itu akan memicu atau memancing dari peserta didik kita yang lain itu supaya mereka juga merupakan satu motivasi gitu. Supaya mereka itu juga harus mampu, saya juga harus bisa. Kenapa dia bisa? Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi inilah kesimpulannya Bapak dan Ibu. Fx, X dan X besar dari 0, maka fungsi selalu naik ya. Kalau ini kan teori kita ya Pak dan Ibu. Oke. Jadi sebenarnya di sini bagaimana mereka bisa memunculkannya, bagaimana mereka dapat menyimpulkannya begitu Pak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi itu dulu mengenai fungsi turunan. Sebelum saya masuk kepada integral, adakah pertanyaan Bapak dan Ibu? Saya kembalikan dulu kepada moderator. Karena setelah ini kita masuk kepada integral. Oke, silakan Pak Alexander. Baik, terima kasih Bu Febri Fani. Barangkali kepada rekan-rekan yang telah mengikuti penjelasan tadi yang sangat menarik, adakah sesuatu yang ingin disampaikan? Kalau saya lihat di kolom chat ini kayaknya nggak ada, Bu. Belum ada yang kelihatan yang bertanya paling termasuk presentasi. Bu Mona itu bertanya mengenai presentasi tidak kelihatan itu ya. Kalau sama Pak Alexander kelihatan kan presentasi saya? Iya, kelihatan. Ya. Dan barangkali cuma yang lain. Terlihat di kolom chat kita, Bu. Raise hand-nya ada nggak Pak? Atau mungkin ada raise hand? Raise hand juga. Ya. Yang memberikan tanda seru. Tanda angkat tangan. Enggak. Angkat tangan. Ya, angkat tangan kelihatan juga. Belum ada yang terlihat pakai angkat tangan, tanda seru. Ada itu Pak. Ibu Elvira barangkali. Elvira Diana. Ibu Reni juga itu. Oke, Ibu Reni duluan, silakan Ibu. Ya, silakan. Oh iya, terima kasih Pak Alex. Ibu Febri, kebetulan nih materinya pas dengan materi yang diajarkan di matematika minus 15, yaitu aplikasi turunan fungsi. Nah, yang Ibu Febri bahas ini ada interval fungsi naik, fungsi turun. Kemudian yang saya tanyakan, kalau untuk kecenderungan, kita nggak bisa gunakan kalkulator ini juga. Karena pada saya temukan soal, kalau kita ikuti teori turunan kedua, itu dapat X-nya, nilai sekannya itu lebih dari 1 minimumnya, dan nilai kuas lebih dari 1 maksimumnya, dan minimumnya lebih dari 1. Jadi kita tidak bisa menggambarkan grafiknya, dan kesulitan menentukan interval kecenderungan. Nah, bisa nggak kalau kita gunakan kalkulator ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Reni. Berarti kalau ini karena suara Ibu Reni itu putus-putus, tapi saya coba ulang lagi. Berarti maksud Ibu Reni berarti ini tidak hanya sebatas positif, negatif, positif, negatif saja ya Ibu Reni ya. Berarti kecekungan, begitu ya Bu Reni ya? Ya, kecekungan. Apakah berarti kalau kita berbicara kecekungan itu berarti masih seputar tentang fungsi masih fungsi naik dan fungsi turun juga Bu Reni ya? Fungsi naik. Sudah turun yang kedua. Jadi kalau kita cari turunan kedua, nanti dapat nilai X-nya, turunan kedua sama dengan 0, diperoleh nilai X, lalu gambarkan ke garis seperti tayangan interval seperti yang kita miliki. Nah, kesulitannya menentukan nilai X untuk turunan kedua, apa nanti menggambarkan interval yang tidak dimiliki. Begini. Ya. Kalau ini kan berarti tugas kita ada 2 itu Bu Reni.
Berarti kalau ini kan ceritanya fungsi naik dan fungsi turun. Berarti kita menggunakan turunan pertama, begitu ya Bu Reni ya. Nah, berarti tugas kita yang pertama, berarti kita meminta siswa kita itu, ini kan berarti bagaimana teknisnya begitu ya Bu Reni. Kalau kita bukan berbicara teori ya, kita bukan berbicara tentang teori kehitungan. Berarti kita ingin memunculkan turunan kedua, begitu ya Bu Reni ya. Nah, berarti kan tadi awal kita sudah memberikan konsep bagaimana cara menurunkan satu fungsi. Seperti itu. Nah, berarti kalau pada kalkulator Classwiz, untuk ini ya kalau sejauh saya memahami dari kalkulator Classwiz, kalau untuk mengeluarkan turunan kedua langsung belum ada itu Ibu. Belum ada. Jadi kan harapan Ibu kan muncul langsung turunan keduanya kan begitu. Kalau sejauh saya memahaminya itu belum ada, begitu ya Pak, begitu ya Bu Reni ya. Berarti jadi kita bergerak dari mana? Berarti kita bergeraknya dari konsep turunan awal tadi. Berarti tetap awalnya itu kita menggunakan turunan, kita memberikan arahan kepada peserta didik kita bahwa untuk konsep hitungan itu berarti kita menggunakan turunan kedua. Sebenarnya kan kalau turunan kedua itu kan awalnya memang dari konsep turunan pertama dulu. Turunan kedua itu juga akan paham. Cuma kan bedanya diturunkan lagi, begitu ya Bu Reni ya? Diturunkan lagi, begitu. Jadi mungkin di sini bisa saja nanti Bu Reni memberikan berupa LKPD. Berarti kan ini ada LKPD-nya, begitu ya Bu Reni ya? Berarti ini turunan pertama, ini fungsinya. Coba nanti turunan pertamanya apa? Nanti kan mereka bekerja itu Bu Reni ya. Turunan keduanya apa? Begitu. Nah, jadi mereka saya potong sebentar. Kalau teknisnya udah paham. Iya. Bu Febri kan menayangkan kalau turunan pertama dari fungsi fx sama dengan e kuadrat itu grafiknya ini. Kan sayang grafik tadi itu bisa kita lihat. Nah, untuk turunan kedua bisa nggak yang bisa grafiknya langsung? Bisa itu Bu Reni. Tetapi kita dari turunan pertama tadi lagi, begitu. Seperti ini. Berarti kan ini baru turunan pertama yang saya lakukan, begitu. Jadi jadi yang kita masukkan kepada fungsi ini adalah turunan yang keduanya, begitu. Turunan kedua. Ya, berarti itu turunan yang setelah ini, begitu. Jadi nanti kan muncul lagi nanti fungsinya. Jadi prinsipnya itu sama sebenarnya, begitu Ibu Reni. Jadi bisa langsung nampak grafik nanti. Ya, bisa kelihatan nanti grafiknya seperti apa begitu. Iya. Kalau berarti kita arahkan dulu. Jadi tergantung apa nanti itu Bu Ren. Itu sesuatu yang menarik itu. Berarti Bu Ren nanti bisa memberikan LKPD begitu pada siswa kita begitu. Iya. Jadi LKPD itu kan sebenarnya dari mana? Maaf, tadi itu kesulitan saya. Fungsinya itu kalau kita kerjakan teori, nggak dapat nilai X-nya karena maksimumnya lebih dari 1, minimumnya lebih dari 1. Kita kerjakan teori semua, nggak mungkin ketemu kok. Apalagi membayangkan grafik. Nggak bisa. Nah, kalau nanti, dan kata-kata gitu. Jadi ada kesempatan ya Bu Reni ya? Iya. Oke. Ya, baik, barangkali udah terima kasih ya, sangat menarik juga. Daripada coba-cobanya sesulitan kalau manual ya, lebih cepat kita menggunakan kalkulator. Kemudian ada tanda raise hand dari Bu Elvi Radiana. Bu Elvi Radiana. Ya, Bu Febri dari Bu Elvi Radiana, kayaknya ada tanda raise hand. Iya. Ini nggak ada kedengaran suaranya nih, Bu Elvi Radiana. Ya. Ya, silakan ada yang bisa. Bu Elvira nih? Iya, Pak. Ya, silakan Bu Elvi Radiana kalau ada hal mau ditanyakan. Kak Fani. Ya. Itu Kak, kembali ke aktivitas 1, apakah saya ketinggalan tadi atau bagaimana? Coba menyelesaikan Kak di aktivitas yang pertama Kak. Oke. Oh, ketinggalan ya?
Nah, kesulitan masuk tadi ya. Oke. coba jawaban dari aktivitas 1 ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini. Ya. Itu kenapa di kalkulator saya, Kak, untuk X1 X-nya diganti dengan 1, turunan pertama diganti X-nya dengan 1, kemudian turunan pertama X-nya diganti kedua itu kan sama. Ya. Sementara kan untuk turunan pertama terhadap fungsi X harusnya kan hanya nilai turunan yang punya variabel seperti ini. Tapi di kalkulator Sirap munculnya malah angka, Kak. Oh, jadi yang muncul itu 2, 4 begitu? Iya, untuk yang fungsinya tidak kita ganti. Yang muncul 1, 10, 75, 500, sampai 109.375. Harusnya kan yang muncul itu 1, 2X, 3X kuadrat, 4X pangkat 3 gitu, Kak. Oh, begitu. Bukan. Ini mungkin karena ini berarti ini diulang lagi ya, Fir ya. Jadi kalau kita menggunakan menu 1 itu memang angka semua muncul. Memang angka semua. Jadi yang ini kan sengaja dimerahkan, ini tidak muncul pada kalkulator kita. Jadi tidak muncul yang seperti ini. Tidak muncul seperti ini. Kalau menggunakan kelas Pet.net itu baru bisa muncul. Tapi kan sekarang kan kita lebih fokus dulu kepada kalkulator saintifiknya. Kalau menggunakan kelas Pet.net itu kan juga menu pada juga menggunakan keluaran dari Casio juga. Tapi kan selalu membutuhkan internet. Nah, kalau kalkulator kan tidak selalu membutuhkan internet. Kalau kita ada barcode baru butuh internet ya. Tapi kalau masih perhitungan-perhitungan kita tidak butuh internet, tidak butuh listrik. Jadi sangat efisien begitu. Jadi memang tidak muncul satunya muncul itu ya. 2X, 3X kuadrat itu tidak muncul itu Vira ya. Yang di 2X itu yang muncul 10, di 3X kuadrat itu munculnya 75. Jadi begini. Ini sebenarnya adalah suatu bentuk eksplorasi oleh siswa kita. Jadi kita ingin memunculkan rumus itu tidak dari kita begitu, Vira. Jadi turunan dari X pangkat N itu bukan dari kita datangnya. Tetapi harapan kita itu mereka yang dapat memunculkan rumus turunan itu apa. Nah, seperti itu tujuan kita. Nah, jadi seperti sebuah seperti sebuah bahan makanan kita berikan kepada anak didik kita itu, nah silahkan diolah. Walaupun itu sebenarnya tetap panduan kita. Tetap kita yang memandu. Nah, bagaimana cara teknisnya? Ya tetap menggunakan menu 1 itu. Menu 1. Kita cobakan ya, Vira ya. Menu 1. Kita misalkan saja di sini X pangkat 4 lah. Kita coba X pangkat 4 ya. Berarti D per DX. Kemudian di sini X-nya pangkat 4. Nah, kita ganti X-nya jadi 1 dulu. 1. Nah, memang angka yang muncul. Jadi berapapun nanti hasilnya itu memang angka seluruhnya. Nah, mungkin dengan 7 fungsi ini saja, kemudian ketika ini F turunan pertamanya sudah ada, ketika X-nya 1, kemudian ketika S-nya 2 juga sudah ada. Nah, ini sebenarnya kosong. Ini tidak ada, ini belum ada. Ini belum ada begitu. Berarti turunan kalau untuk melihat fungsi yang pertama saja itu kan sudah ini 1, mungkin belum begitu paham mereka. Intinya berarti ini 1 seluruhnya. Berarti turunan X 1. Ketika 2-nya juga 1. Nah, berarti kan masih seperti itu kemungkinan. Nah, tapi ketika X-nya itu sudah X kuadrat, nah di sini baru terdapat suatu perbedaan. Ini X-nya, ini nilai turunannya 2. Ketika masukkan nilai 2, ternyata 4. Di sini 3. Di sini 12. Seperti itu. Nah, jadi dengan ini 4, di sini 32. Nah, berarti dengan seperti ini, dengan pola yang seperti ini, begitu. Berarti kalau kita buat dalam bentuk fungsi, begitu ya Vira ya. Berarti X kuadrat ini turunannya apa? Dalam bentuk fungsi. Nah, seperti itu. Jadi tetap ketika ini kan angka, ini hasilnya sudah benar semua ini. Ini sudah benar ini turunannya hasil ketika X1 nggak benar, ini nggak benar-benar. Nah, tetapi coba
berdasarkan hasil angka-angka yang sudah Anda dapatkan, coba berarti turunan dari X kuadrat itu berapa nilai Fx-nya dalam bentuk fungsi seperti itu. Nah, mungkin dari mereka itu harapan kita ada yang memunculkan 2X seperti itu. Dan ini 3X kuadrat seperti ini. Ini kan masih angkanya masih sederhana, tetapi walaupun sederhana, tetapi ada critical thinking-nya. Di sini mereka, jadi walaupun sederhana ya Firaya, tetapi berpikirnya lumayan. Yang namanya konsep itu pasti tidak sebentar duduknya. Pasti membutuhkan waktu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan seperti ini mereka akan lihat, oh ternyata ini 4X pangkat 3. Nah, seperti ini. Akhirnya dengan pola seperti ini, kalau mereka mungkin sudah dapat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nah berarti di sini kalau sudah muncul yang seperti ini, nah berarti apakah bentuk umum dari turunan tersebut? Apakah bentuk umum dari fungsi turunan? Seperti itu. Nah, harapan kita, tentu kita berbicara harapan ya Fira ya, walaupun nanti sebenarnya skenario itu kita yang akan mengatur seluruhnya di dalam kelas itu. Tetapi harapan kita, mudah-mudahan di antara peserta didik kita bisa memunculkan bahwa turunan dari X pangkat N itu adalah N dikali X pangkat N kurang 1. Begitu. Jadi ini mereka nanti yang memunculkan. Begitu. Bagaimana Fira? Oke Kak, terima kasih penjelasannya Kak. Oke. Terima kasih Fira. Barangkali gitu juga Bu Pani ya, bagaimana kita menggiring ya supaya sampai kepada positif, kira menggiring pola balik bilangannya ya, pola peraturan, betul. dan kepada pola rumah. Itu barangkali Bu Pani ya. Iya, kita harus menggiringnya. Tapi kan memang iya kan Pak Alexander, dalam PDM itu kan sebenarnya yang skenario itu kan kita yang ngatur. Kita yang ngatur. Iya. Baik Bapak dan Ibu, jadi kalau sebenarnya kalau Bapak dan Ibu itu sudah terbiasa menggunakan kalkulator saintifik ini, itu nanti muncul saja ide-ide begitu Bapak dan Ibu. Ide ini kalau materi ini gimana ya cara memberikannya menggunakan kalkulator begitu. Karena kan anak-anak kita itu kan kalau pembelajaran kita itu monoton, itu kan mereka itu cepat bosan begitu. Karena anak kita itu anak milenial Bapak dan Ibu ya. Gurunya juga harus guru milenial gitu ya. Jadi supaya pendidikan kita itu maksimal hasilnya, tentu kita juga harus maksimalkan metodenya begitu. Jadi karena ini juga tadi berbicara dengan era revolusi 4.0, itu semua sudah berbaur teknologi, sudah berbaur internet. Nah, ini salah satu media matematika yang bisa kita gunakan untuk mendukung era revolusi tersebut. Begitu ya Pak dan Ibu. Jadi Android yang mereka gunakan itu juga bermanfaat akhirnya, memang ada di sana Edu Plus, begitu ya, menunjukkan grafik, tidak hanya grafik fungsi aljabar. Statistika juga bisa di sana, macam-macam ya Pak dan Ibu. Jadi kalau sudah ada barcode-nya itu dicoba saja, itu biasanya muncul gambar grafiknya, begitu. Oke, sekarang masuk ke integral lagi ya Pak dan Ibu. Jadi kita kalau bukan berbicara, bagaimana cara menyelesaikan integral, bukan begitu ya Pak dan Ibu. Ini ada beberapa kasus atau beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan integral Casio-Classic ya Pak dan Ibu. Plus Casio-Classic, karena kita kan sekarang ceritanya penggunaan kalkulator saintifik. Seperti ini, yang pertama adalah mencari luas daerah segitiga. Kalau dengan menggunakan, kalau seperti ini saja, ini mungkin cukup menggunakan setengah alas kali tinggi, begitu saja ya Pak dan Ibu. Ini mungkin kalau mereka, bagi anak-anak kita yang ibaratnya agak kritis, biasanya mereka langsung menjawab saja dengan menghitung menggunakan setengah alas kali tinggi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau dengan menggunakan kalkulator saintifik, berarti ini soal yang seperti ini bisa menjadi hot begitu ya Bapak dan Ibu. Kalau seandainya ini gambar segitiga ini tidak kelihatan oleh anak kita. Tapi kalau bagi anak kita yang bisa, mungkin saja garis ini tidak ada awalnya. Nah, karena garis ini bisa ditarik, akhirnya muncul sebuah segitiga. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Berarti kita sekarang pindah ke tetap menu 1 juga. Menu 1, tetapi menu yang kita gunakan sekarang adalah integral, yang putih-putih. Kalau tadi yang kuning-kuning, sekarang kita yang putih. Berarti dengan syarat di sini
nilai fungsinya diketahui ya Pak dan Ibu. Berarti bukan nilai fungsi, nilai apa? Persamaan garisnya. Persamaan garisnya sudah diketahui, yaitu Y sama dengan X dikurang 1. Oke, kita cobakan. Berarti di sini kita masukkan nilai X dikurang 1. Berarti oke, saya X dikurang dengan 1. Dengan batasnya, berarti di sini batas kita mulai karena nilai fungsinya itu dalam bentuk X, berarti nilai yang kita masukkan adalah X. Berarti mulai dari 1, kemudian garis panah 3. Ini integral. Berarti berapakah luas daerah segitiga ini? Kita masukkan. Nah, ternyata hasilnya adalah 2. Sama ya Bapak dan Ibu, berarti pada kalkulator taswif, khususnya untuk integral, kita bisa menghitung luas daerah segitiga. Seperti ini. Berarti kalau dilihat dari ini kan luas daerah kurvanya Y sama dengan X kurang 1, dengan X-nya besar dari 1, besar sama dari 1, kecil sama dari 3. Begitu. Nah, maka didapatkan hasilnya adalah 2. Seperti itu. Jadi ini apa ya Pak dan Ibu, ini integral itu bisa digunakan kepada bentuk-bentuk apa saja. Oke, dilanjutkan. Seperti ini contoh 2. Tentukanlah luas segitiga menggunakan integral. Berarti masih menggunakan integral ini juga. Menggunakan integral, kalau menggunakan cara biasa, itu mungkin kalau seperti ini mungkin bisa menggunakan alas kali tinggi per 2 saja ya Pak dan Ibu. Tetapi kan kita menginginkan siswa kita itu coba menggunakan konsep integral. Karena kan ketika kita berbicara integral, itu kan aplikasinya. Berarti sekarang kan lebih contohnya kayak aplikasi. Berarti integral itu bisa digunakan untuk menghitung luas segitiga. Nah, coba dengan menggunakan integral, cobalah dihitung berapakah luas segitiga yang diatur ini. Begitu ya Pak dan Ibu. Nah, jadi kalau seperti ini, berarti ini kan kalau dengan teori, kan bisa saja integral grafik yang di atas, yaitu garis yang di atas, dikurangi dengan integral grafik yang di bawah. Seperti ini ya Pak dan Ibu. Berarti langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka memunculkan dulu persamaan garis yang pertama ini. Yang pertama ini Pak dan Ibu, berarti ini titiknya 3,0. Ini 0,3. Berarti ini persamaan garisnya apa? Seperti itu Pak dan Ibu. Ini kebetulan saja nih karena kalau seperti ini kan kenapa harus dipersulit begitu? Karena kan ini kan bisa menggunakan kotak saja seperti itu. Jadi kan bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi saya bukan arahnya itu ke sana. Ini kan bisa saja nanti kotak-kotak ini tidak ada. Mungkin perkosongan garis ini saja yang ada. Jadi langkah pertama mereka itu adalah memunculkan persamaan garis dulu. Begitu. Kemudian juga memunculkan persamaan garis yang kedua. Nah, dengan menggunakan konsep luas, berarti persamaan garis yang pertama dikurangi dengan persamaan garis yang kedua, kemudian dimasukkan nilai batasnya dari 0 sampai dengan 2. Kita cobakan ya Pak dan Ibu. Oke, saya tekan menu lagi, tekan 1, cepat saja. Kita mulai memasukkan nilai shift seperti ini, integral, turunan, ulang lagi. Bentar, oke, integral seperti ini. Kita mulai masukkannya nih, karena ini garis pertamanya, berarti persamaan garisnya adalah 3 dikurang X. 3, pakai kurung ya Bapak dan Ibu, kurung. 3 dikurang dengan X. Oke, tutup kurung. Kemudian panah. Kita masukkan nilai batasnya itu dari 0. Panah lagi. Kemudian 2. Oke, panah. Kemudian dikurangi. Integral lagi. Berarti ini 1 ya Pak dan Ibu. Karena ini Y sama dengan 1. Berarti ini 1. Kemudian kita geser panah. Ini 0. Kemudian kita geser lagi. Ini 2.
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, berarti luas dari segitiga ini adalah 2, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini menggunakan konsep integral. Jadi juga bisa nanti apakah hasilnya benar atau tidak, bisa saja dengan menggunakan rumus biasa, atau rumus biasa nanti dibuktikan dengan integral. Jadi saling apa saja, tergantung kebutuhan kita. Apakah kita ingin menguatkan anak didik kita itu untuk menekankan konsep luas dengan menggunakan integral, nanti dibuktikan dengan luas dengan menggunakan rumus biasa, begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini mencari luas daerah trapesium. Jadi hitunglah luas daerah trapesium BDFG. Nah, kalau seperti ini kan kalau dengan cara yang pertama cukup sederhana. Berarti kita cukup mengurangkan luas ABC dikurangi dengan luas ADF. Seperti itu ya Pak dan Ibu. Berarti karena ini 2 satuan, berarti ini 2, kalau dikurangi dengan setengah, berarti ini 3/2 satuan luas. Nah, kalau dengan menggunakan integral, berarti kita menggunakan lagi masih -1. Kita masukkan nilai persamaan garisnya, integral X dikurang 1. Oh, kurungnya lupa lagi. Tambahkan kurung ya Bapak dan Ibu. Kurung, begitu. Kita masukkan nilainya yaitu dari 2 sampai 3. Integralnya 2 sampai 3. Sama dengan, ya, sama-sama Bapak dan Ibu. Jadi jawabannya adalah 3/2. Berarti ini kita bisa menggunakan integral juga, begitu Pak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan eksplorasi sifat-sifat integral tentu. Integral tentu ya Pak dan Ibu. Misalnya seperti ini, sifat ini ada beberapa sifat. Ini contohnya sifat yang pertama itu katanya integral fx mulai dari a sampai dengan a itu adalah 0. Kan inilah sifat. Nah, ini apakah ini memang coba dibuktikan sifat ini dengan menggunakan kalkulator kelas begitu ya Pak dan Ibu. Berarti bisa saja misalnya ini contohnya. Kita cobakan saja yang nomor 1 ini. Sif 1 integral sin X. Berarti sin E. Terus ini X. Tutup kurung. Kemudian kita masukkan, ini kan A sampai A. Berarti dicobakan 1 sampai dengan 1. Nah, ternyata 0. Begitu ya Bapak dan Ibu. Berarti bisa terbukti bahwa sifat-sifat dari integral tentu itu ketika X-nya itu dari A sampai A itu bernilai 0. Berarti ini juga bisa dicobakan kepada peserta didik kita Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan sifat yang kedua. Ini tidak usah saya cobakan ya Pak dan Ibu karena ini hanya masih menggunakan menu 1 saja. Ini saya cobakan akar X. Berarti kita bebas nanti menggunakan apa saja. Bisa saja mungkin X kuadrat begitu. Ini dari 1 sampai 2. Berarti intinya maupun dia negatif maupun dia positif itu hasilnya sama seperti ini Bapak dan Ibu. Atau kita cobakan saja ya Pak dan Ibu. Oke. Saya cobakan yang nomor 2 ini. Kayaknya menarik juga ini nomor 2. Oke, 1. Berarti di sini kita cobakan katanya akar X. Akar X. Oke, kita masukkan dari 1 panah 2 sama dengan, nah, hasilnya adalah 1,2189. Kita cobakan lagi, ini untuk yang positifnya. Coba ciptakan untuk yang negatifnya. Ini 1 lagi. Oke, kita cobakan. Berarti di sini ada negatif ya Pak dan Ibu. Berarti kita tambahkan dulu negatifnya. Negatif, begitu. Kemudian kita masukkan lagi akar X. Akar X. Kemudian dimulai dari 1 sampai 2. Sama dengan. Seperti ini. Oh, ini negatifnya. Sebentar Pak dan Ibu. Ini negatifnya mungkin. Sebentar.
Apakah ini, ini mungkin ya Bapak dan Ibu coba kan, tetap negatif A sampai B. Oh, mohon maaf ya Pak dan Ibu, saya tidak melihat ini. Ini dibalik ya Pak dan Ibu, ini dari A sampai B, dan ini dari B sampai A. Oke, saya cobakan. Berarti ini kita ganti tandanya, ini dari B, berarti B-nya, kita balik ya Pak dan Ibu, berarti ini B-nya 2. 2, kemudian kita geser panah. Geser panah, ini 1. 2. Oke, saya delete dulu ini 1. Nah, coba. Nah, baru sama hasilnya Bapak dan Ibu. Seperti ini. Tadi saya memasukkan nilai batasnya tetap dari 1 sampai 2, ini juga 1 sampai 2. Oke. Jadi, dengan seperti ini, nanti kita bisa meminta siswa itu untuk membuktikan sifat-sifat dari integral tentu. Atau mungkin saja mereka nanti yang menemukan sifat-sifat tersebut Bapak dan Ibu. Mungkin awalnya dulu kita memberikan soalnya mungkin dari sifat X, 1 per X, sifat apakah yang muncul begitu, atau mungkin nanti soal nomor 2 ini 1 positif, 1 negatif, sifat apakah yang muncul, atau kita dari sifat dulu baru dimunculkan kita bergerak dulu dari soal ini, sifat apakah yang bisa dimunculkan oleh peserta didik kita, begitu Pak dan Ibu. Nah, ini juga sifat yang keempat, 5 dan ke-6. Jadi prinsipnya sama ya Pak dan Ibu. Kita semuanya masih menggunakan menu 1, begitu. Oke, next. Nah, kemudian ini satu lagi, mencari luas antara dua kurva. Berarti hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dan Y sama dengan 6X dikurang X kuadrat. Kalau soal seperti ini Bapak dan Ibu, ini kan berarti kan ini sudah menggambar-gambar. Terbayang oleh mereka nanti ini gambarnya seperti apa. Begitu ya Pak dan Ibu, ini gambarnya seperti apa. Kalau dengan menggunakan konsep integral, itu kan bisa saja luas garis yang pertama atau kurva yang pertama dikurangi dengan kurva yang kedua. Tapi persoalannya kurva mana yang pertama, kurva mana yang kedua. Seperti itu ya Pak Ibu. Jadi kurva mana yang pertama begitu, lalu kurva mana yang kedua. Nah, dalam hal ini berarti kita harus menggunakan menu 9 dulu untuk melihat nilai kurva tersebut. Oke, coba kita cobakan praktekkan. Kita coba menu 9. Nah, seperti ini. Berarti kita belum menggunakan integral ya Bapak dan Ibu. Berarti kita masih menggunakan fungsi karena kita ingin melihat manakah kurva yang di bawah dan manakah kurva yang di atas. Seperti itu. Jadi menggunakan menu 9 kita masukkan nilai fungsinya X dikurangi dengan 2X. Kemudian fungsi Gx-nya adalah 6X dikurangi dengan X kuadrat. Oke, kita mulai dari negatif 6 sampai 6, kemudian 1. Sama dengan, nah seperti ini. Jadi ini tanpa menggambar ya Pak dan Ibu, tanpa menggambar dulu. Nah, jadi dengan seperti ini, maka bisa dilihat, berarti untuk fungsi yang pertama, ini kurvanya seperti apa? Begitu, kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak didik kita, ini kurvanya seperti, apakah nih kurvanya ini naik, mengalami proses kenaikan atau proses penurunan? Mungkin Bapak dan Ibu lebih bisa ya memberikan pertanyaan yang menarik. Dilihat kan ini 48, 35, 24, 8. Tapi kalau kita lihat dari angkanya, ini kan menurun ya Bapak dan Ibu. Berarti tidak, anak-anak kita itu mungkin tidak akan tahu berbeda dari apa yang kita amati sekarang. Ini turun. Berarti ini kurvanya menurun begitu. Kalau ini bagaimana? Kalau untuk yang GX, oh berarti ini min 72, min 55, min 40. Oh ini naik. Nah bisa saja nanti dengan melihat gambar saja, berarti ini grafiknya turun, ini grafiknya naik begitu.
Nah, dari sana sudah kelihatan Bapak dan Ibu. Berarti manakah fungsi yang pertama dan manakah fungsi yang kedua. Nah, bisa saja nanti kita coba dilukiskan. Coba dilukiskan seperti apakah bentuk grafik dari kedua buah kurva tersebut, begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini kita belum menggunakan integral Bapak dan Ibu. Jadi dengan seperti ini saja sudah terlihat. Ternyata fungsi yang pertama itu ternyata adalah yang 3x, yaitu 6x dikurang x kuadrat. Dan fungsi yang keduanya adalah x kuadrat dikurang 2x. Nah, dengan seperti ini berarti anak didik kita nanti baru memasukkan nilai integral tersebut. Begitu. Oke, sekarang saya cobakan memasukkan nilai integralnya. Berarti menu 1, integral 6 buka kurung 6x kuadrat, tidak pakai kuadrat ya Bapak dan Ibu, 6x dikurang dengan x kuadrat, tutup kurung, kemudian dikurangi, buka kurung, x kuadrat dikurang dengan 2x, tutup kurung. Oke, berarti kita nanti batasnya, ini kita yang menentukan Bapak dan Ibu, berarti batasnya berapa begitu. Jadi kita masukkan nilai batasnya yaitu 0 sampai dengan 4. Nah, ini bentuk 64/3. Berarti ini kita bisa rubah, kita tekan saja SD, ini dia, 21,33. Seperti itu ya Pak dan Ibu. Berarti mungkin ini pekerjaan pertamanya adalah manakah fungsi yang di atas dan manakah fungsi yang di bawah. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini sudah menggunakan Casio Edu Plus. Kalau tadi classpath.net, kalau seperti ini kita tinggal menekan Shift QR saja Bapak dan Ibu. Ini muncul, saya cobakan. Ini kadang-kadang pengaruh jaringan juga ya Pak dan Ibu. Jadi ini tinggal diklik 2 kali saja. Kalau Bapak dan Ibu memiliki Android, cukup dibuka Edu Plus-nya, nanti disorot barcode yang ada pada kalkulator. Oke, saya. Ini masih yang tadi belum keluar juga ya Pak dan Ibu ya. Oke, saya cobakan dulu. Keluar nggak? Kayaknya sudah berputar-putar. Ini juga lagi proses. Jadi ini juga tidak langsung muncul ya Bapak dan Ibu. Ini karena pengaruh jaringan juga. 2 kali, karena 2 kali tadi terpencet. Saya hapus 1. Nah, seperti ini. Belum muncul gambar belum muncul. Coba saya lihat lagi ke soalnya. Berarti ini kalau yang ini kan integral ya Bapak dan Ibu yang saya masukkan. Berarti yang kita masukkan itu, ini kalau integral ya seperti ini ya Bapak dan Ibu, dia hanya memunculkan angka 21,33. Jadi yang kita masukkan ke grafik yang tadi itu adalah fungsi yang pertama. Oke, gini. Nah, ini. Berarti yang kita masukkan kepada fungsi itu adalah pada grafik x kuadrat dikurang 2x dan y sama dengan 6x dikurang x kuadrat. Saya cobakan. Jadi saya tekan dulu menu AC. Berarti bukan yang integral ini ya Bapak dan Ibu. Berarti kita tekan menu, kita tekan 9, saya masukkan x kuadrat. X kuadrat dikurangi dengan 2x, sama dengan, kemudian 6x dikurang dengan x kuadrat. Berarti soal seperti ini Bapak dan Ibu, kalau kita dari tabel ini saja, tabel yang pertama ini, bisa nanti kita meminta siswa untuk secara manual untuk melukisnya. Atau mungkin bisa saja kita minta dari kalkulator itu sendiri atau menggunakan barcode untuk memunculkan grafik tersebut. Kita cobakan.
sama dengan, kita mulai X-nya dimulai dari negatif 6 sama dengan, ini 6 sama dengan, ini 1. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang akan kita munculkan. CVR. Nah, ini Bapak dan Ibu. Sebentar, kita tunggu dulu. Lagi proses. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kelihatan. Jadi siapakah grafik yang di atas dan siapakah grafik yang di bawah. Karena dengan seperti ini peserta didik kita akan terbantu itu Bapak dan Ibu. Jadi setelah menemukan grafik ini atau mungkin mereka menggambar grafik lalu dibuktikan dengan Edo Plus apakah benar gambar yang mereka buat itu atau tidak. Nah nanti baru setelah ini baru menggunakan integral. Berarti grafik yang biru itu adalah 6x dikurang x kuadrat dan yang merah adalah x kuadrat dikurang dengan 2x. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. AC. Kemudian next. Nah ini udah. Nah ini kalau menggunakan classpath.net tadi. Yang pertama tadi Bapak dan Ibu. Juga bisa seperti ini. Jadi ada dua. Ya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Edo Plus. Bisa menggunakan classpath.net. Jadi saya memang sengaja langsung menampilkan karena saya takut nanti lama munculnya. Atau nanti tidak muncul karena ini juga pengaruh terhadap jaringan. Makanya saya sudah menyediakan bentuk dari bagaimana bentuk di Edo Plus dan bagaimana juga bentuk di classpath.net-nya. Begitu. Nah, jadi dengan soal seperti ini kalau dengan cara manual Bapak dan Ibu, itu kan dengan seperti ini. Berarti Y1 sama dengan Y2 berapakah titik potongnya, kemudian baru dengan menggunakan konsep integral. Berarti ini kurvanya dimulai dari 0 sampai 4. Ini dengan perhitungan biasa Bapak dan Ibu. Kalau tadi kan ini kita menggunakan kalkulator saintifik. Ini menggunakan classpath.net seperti Bapak Ibu lihat. Ini berarti dari 0 sampai 4. Terlihat ya Bapak dan Ibu? Ini kemudian dengan menggunakan perhitungan biasa seperti ini. Berarti titik potongnya adalah ketika X sama dengan 0 dan ketika X sama dengan 4. Begitu. Oke. Nah, sampai di situ dulu Bapak dan Ibu tentang integralnya. Saya serahkan dulu kepada Pak Alexander. Pada Pak, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Fira. Bapak Ibu, kali penyajian yang kedua ini, materi yang kedua ini tidak kalah menariknya. Ya, kali sangat tepat. Tapi mungkin sebelum rekan-rekan kita Bu Fira, Ibu Fani, Pak. Sorry. Ibu Fira bertanya tadi, Pak. Bertanya tadi ya, Bu Fani. Ya, Bu Fani. Saya hanya lihat orang yang right hand dari tadi, right hand-nya nggak turun-turun itu. Yang mesti sampaikan tadi. Ada contoh soal tadi yang satu ya. Dan untuk integral ya, dia integral tertentu ya. Iya, integral tertentu. Integral tentu. Integral tentu. Sebelumnya kita di awal tadi turunan, tentu sampai ketemu rumus gitu ya. Iya. Terus di konsep integral, ini hati-hati. Kita di contoh yang kedua yang per X itu lah. Yang contoh? Ini? Yang ada integral 1 per X. 1 per X. Ya, yang fungsinya 1 per X. Hasil integralnya kan pada akhirnya kan ln X. Yang mana ya Pak ya? Ya. Ya, lanjutnya Pak. Terus Pak. Di ln ya. Di ln X itu ya. Pada integral gitu ya. Berarti dia tidak ketemu rumusnya itu ya. Nanti kalau berarti jadi maksud Bapak rumusnya begitu. Rumus ya, 1 per N dikali dengan N kemudian dikali dengan fungsi pangkat N tambah 1. Itu maksud Bapak ya? Ya. Gimana Pak Alexander?
pada akhirnya kalau yang disajikan itu nggak ke konsep ya hanya penggunaan. Ya. Jadi kalau untuk integral itu memang lebih saya arahkan kepada aplikasi. Jadi di mana jadi karena kan begini ya Pak ya, kadang-kadang kan kita integral ini aplikasinya apa ya? Kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang ada kesulitan di sana. Ini aplikasi integral ini kemana ya? Kadang-kadang kan anak kita itu diberikan rumus, tetapi aplikasinya kurang mereka ketahui. Begitu. Jadi makanya saya lebih diarahkan kepada konsep. Lebih diarahkan kepada konsep penggunaan integral. Begitu. Sesuai juga ke AKM-nya. Iya. Barangkali itu yang hanya sekedar intermezzo atau sekedar penyegaran dikit lah gitu ya. Nah, kebetulan rekan-rekan kita kalau saya lihat dari sini dari chatting ini nggak ada yang terlihat resen atau saya yang salah lihat enggak ya? Jadi karena apa ya? Umur mungkin ya. Foto itu barangkali itu nggak kelihatan oleh saya tanda yang memberikan resen. Atau silakan. Iya yang resen Ibu Reni mungkin ini yang tadi juga mungkin ya Pak. Iya. Ibu Reni. Kelupaan apa barangkali. Atau nggak tahu atau memang mau pengen tanya nggak apa-apa juga Bu. Iya kita sharing soalnya kan. Iya. Jadi boleh saja begitu. Mungkin Bapak dan Ibu punya ide-ide yang lebih menarik begitu. Iya. Oh bisa menjadi masukan. Iya, jadi masukan karena kita sama-sama pendidik ya Pak ya. Nah, jadi itu berbagi itu lebih indah begitu. Oke. Ini barangkali tidak ada atau ada yang mau kayaknya kalau saya lihat nggak ada yang memberikan data reken atau di chattingnya juga nggak kelihatan, hanya sampai terakhir dari Bu Epi itu ya, hanya link itu yang kelihatan oleh saya ya. Atau di Bu Pani ada lihat nggak di chattingnya? Bentar Pak, saya cek dulu. Oke sambil mencek. Ini sedikit juga diberi penjelasan. Berarti kalau keturunan tadi kan memang konsepnya dari awal ya Pak ya. Jadi ini memang agak sedikit berbeda saya memberikannya. Kalau turunan tadi dari konsep awal sampai kepada aplikasi gitu ya Pak ya. Kemudian kalau integral, jadi kalau saya mencobakan ke rumus begitu seperti turunan tadi, itu terus terang saja itu belum pernah saya cobakan Pak. Bagaimana menemukan integral, makanya saya belum artinya apa ya? Belum berani memberikan begitu. Yang bagaimanakah cara memberikan konsep integral dengan menggunakan kalkulator saintifik. Tapi kalau untuk aplikasinya, seperti yang Bapak lihat ini, jadi kalau pada keseharian kita atau pembelajaran di kelas, itu kan kalau integral itu kan kalau rumusnya saja itu mungkin bisa kita berikan kepada anak didik kita. Kadangkala kan mereka juga tidak tahu. Bahkan mereka sendiri pernah bertanya itu Pak. Ini integral ini penggunanya di mana sih Bu? Di mana sih Pak? Aplikasi mana saja sih? Seperti itu. Jadi dengan menggunakan ini kalkulator saintifik ini terlihat begitu. Ternyata integral itu banyak ternyata aplikasinya. Mulai dari menghitung luas segitiga, luas trapesium, kemudian menghitung luas kurva begitu. Ternyata penggunaan dari integral itu banyak sekali. Itu Bapak. Oke, belum ada yang saya lihat ini yang raise hand. Kalau konsep integral itu kan 1/n ya Pak ya. 1/n dikali fx pangkat n tambah 1. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau kita masukkan angka-angka, itu bisa saja Bapak dan Ibu bereksplorasi, silakan dicobakan begitu. Apakah nanti bisa itu memunculkan rumus integral? Karena kan kita sharing ya Bapak dan Ibu, sharing berarti bukan berarti saya itu lebih menguasai dari Bapak dan Ibu begitu.
Bagaimana Ya. Pak? Kayaknya tidak ada pertanyaan ya Pak ya? Ada yang raise hand Bu, Ibu Nelma Yeti. Oh ada, nggak kelihatan sama saya Mbak Ivi. Oh, raise hand-nya udah turun lagi Bu. Oh, udah turun lagi. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan, silakan raise hand, nanti akan saya bantu bukakan mikrofonnya atau berikan pertanyaan di kolom chat. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, saya sudah kirimkan link evaluasi. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan mengisi link absensi hari ini, silakan mengisi link evaluasi, sudah saya bagikan via kolom chat. Ya, kalau sudah ngisi link absensi, nggak usah lagi evaluasi atau kita isi? Oh, isi kedua-duanya itu Pak. Boleh. Yang satu itu kan linknya absensi, yang satu lagi untuk evaluasi. Berarti isi kedua-duanya. Ini saya coba ya membaca komentar. Ini juga katanya untuk turunan trigonometri bisa nggak begitu? Kalau menurut apa saya, ya mungkin Mbak Ivi nanti lebih paham ya Mbak Ivi ya. Kalau menurut pemahaman saya untuk trigonometri kayaknya belum bisa begitu. Jadi kan seperti ini, saya cobakan ya untuk turunan. Saya membaca chat dari ini chatnya. Misalnya kita menggunakan menu 1, berarti shift ini dari Ibu Rahayu. Berarti ini untuk turunan trigonometri bisa begitu. Apakah bisa begitu ya? Jadi di sini saya cobakan misalnya sin, berarti turunan dari sin x begitu kepada Ibu. Kita masukkan nilai x, berarti kita cobakan misalnya ini kan berarti kita cobakan misalnya 0 begitu. Nah, error begitu kepada Ibu. Nah, kenapa ini error? Karena di sini kan kalkulator kita ini kan membacanya nilai X itu dalam bentuk angka. Sementara kan kalau bentuk trigonometri itu kan dalam bentuk derajat. Berarti 0, 30 atau 25, berarti dalam bentuk derajat. Nah, berarti itu makanya error. Jadi sejauh hemat saya Bapak dan Ibu, berarti untuk trigonometri ini belum bisa begitu. Ya Mbak Ivi, bisa nggak ya Mbak Ivi ya? Ini faktanya ini Mbak Ivi nih, tapi kalau menurut pemahaman saya begitu ya Pak dan Ibu, jadi ada keterbatasan juga begitu. Tapi kalau untuk penggunaan turunan yang sudah saya share kepada Bapak dan Ibu tadi itu sudah sangat membantu begitu. Kalau ini kan lebih diarahkan kepada matematika peminatan ya Pak dan Ibu. Jadi hasilnya error. Kenapa error? Karena di sini dia tidak membaca 0 derajat, 30 derajat, begitu. Makanya hasilnya error, begitu. Jadi, ini Ibu Dia. Pertanyaannya, menanggapi rumus integral Ibu sampaikan tadi, bukankah 1/n ditambah 1 fx pangkat n tambah 1. Mungkin ya benar Ibu ya. Jadi kalau untuk turunan itu memang benar itu 1/n kemudian ya 1/n tambah 1 pangkat n tambah 1 benar. Ini mungkin otak saya tidak sinkron Ibu ya. Jadi apa yang saya ucapkan tidak sinkron dengan yang saya sampaikan begitu. Benar ini, memang benar ini. Jadi rumus dari integral itu kan ya 1/n tambah 1 fx pangkat n tambah 1. Terima kasih Ibu Lydia atas koreksinya. Jadi ini kadang-kadang antara yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan tidak sama. Kadang-kadang saya sering begitu itu Ibu. Mohon maaf saja begitu. Oke. Itu Pak Alexander? Adakah raise hand lagi? Iya, kelihatannya nggak ada Bu, belum ada Bu. Saya lihat dari sini nggak ada, belum ada. Oke. Nggak ada Bu, nggak ada Bu. Ada. Masih ada lagi Bu. Waktu kita. Ya, ini sama-sama kata Ibu Lydia, ya Ibu. Gitu. Waktu kita masih ada, jadi pada Ibu.
Jadi Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan boleh apa saja, boleh tentang turunan, boleh tentang itu, atau Ibu di lapangan, bagaimana cara memberikan metode apa yang digunakan menggunakan kalkulator ini yang sudah Bapak Ibu terapkan, menggunakan kalkulator saintifik, menyangkut dengan turunan dan integral ini. Begitu ya, Bapak Ibu. Kalau saya minta bisa Bu ya? Bapak boleh? Boleh. Boleh. Bu Fani, jadi tadi kebetulan juga baru saya dengar itu class.net gitu ya. Iya, class.net, iya betul. Supaya gimana caranya, langkahnya untuk maksud kita kan online itu ya? Ya online, betul online. Butuh daftar login, daftar akun kita atau gimana? Jadi karena di sini, ini kan saya kebetulan karena sudah apa ya Pak ya, sudah, atau saya gini aja, saya coba dulu. Aduh. Ini di atasnya keluar terus. Aduh, misalnya seperti ini. Nah, jadi cara kita menggunakan class.net ini ya Bapak dan Ibu. Kalau ini kan kebetulan saya sudah berada di dalam situs itu, maka saya cobakan misalnya di sini kita tambahkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kelihatan ya Pak ya? Iya. Berarti kita tekan saja misalnya class.pad gitu. Nah, ini dia yang paling atas ini, class.net. Nah, kita tekan chat itu. Berarti kalau kita yang belum ada, berarti kita harus daftar dulu Pak. Berarti kalau kita daftar, cuman memasukkan email saja, begitu. Berarti email mana yang kita gunakan. Nanti setelah itu, kalau kita sudah memasukkan email, berarti kita akan loading, berarti kita tinggal memilih email mana yang mau kita pakai. Ini katanya situ tidak dijangkau, ini jaringan ya? Iya. Jadi ini ada dua cara. Jadi bisa tanpa menggunakan akun, bisa dengan akun begitu. Nah, kalau seperti ini sudah ada. Berarti ini saya sudah punya akun ini Pak. Karena tadi sudah masuk ya Pak ya. Berarti ini. Iya, itu yang saya lihat itu. Berarti ini sudah. Tadi juga saya coba cari gitu ya. Berarti mungkin apa ya? Layar penuh nggak? Kan di sebelah kanan nggak kelihatan di layar. Apa memang minta sign up, daftar atau gimana? Iya. Jadi kalau tanpa daftar pun kita bisa itu Pak. Tanpa daftar pun bisa gitu. Kita bisa menggunakan menu. Bisa menukan, cuman ada nanti yang dari sticky note ini ada yang tidak aktif. Misalnya seperti ini. Saya masukkan ini grafik. Misalnya seperti ini kan ada number, match, ABCA. Yang ini biasanya tidak aktif itu Pak. Kalau kita tidak mendaftar, berarti yang handwriting ini tidak aktif begitu. Jadi kalau kita tidak terdaftar, mungkin ada menu-menu yang kita punya itu tidak aktif begitu. Tapi kalau masih untuk dasar-dasar, itu bisa kita gunakan tanpa harus mendaftar. Seperti itu. Jadi di sini misalnya kita mau mencobakan ini turunan ya Pak ya. Kita coba turunan di sini. Berarti ini grafik. Saya hapus ini juga bisa. Ini saya close lagi bisa. Ini saya close bisa juga. Nah ini di sini ini adalah file-file yang sudah ada begitu ya Pak ya. Ini saya klik ini. Kita bukan membahas class.net ya Pak ya. Tapi ini untuk import sedikit. Jadi ini contoh dari class.net yang ada lembar apa saja yang sudah saya lakukan. Nah, kelihatan di sini begini Pak. Jadi ini ada namanya istilahnya papernya begitu. Jadi saya sudah punya 11 paper. Nah, ini ada latihan juga macam-macam di sini ya Pak ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau membuat new lagi di sini new paper gitu. Jadi ini kita bekerja seluruhnya menggunakan internet. Kalau class.net ini, jadi 100% kita menggunakan internet. Misalnya saja kita mencoba turunan tadi,
Kita cobakan. Nah, berarti di sini kita menggunakan, saya ulang lagi. Ini karena jaringan ini Pak, jadi makanya agak putus-putus gerakannya. Agak terputus-putus gerakan saya karena pengaruh jaringan. Saya coba lagi. Nah, ini kan ada 7 sticky note namanya. Nah, 7 sticky note ini sesuai nanti dengan kebutuhan kita. Kalau kita yang kalkulatnya di sini, kalkulat ini banyak kita gunakan. Ini untuk grafik untuk gambar-gambar kita gunakan yang ini. Kemudian ini untuk geometri, ini untuk data, statistik, ini untuk quants. Ini belum pernah saya cobakan ini. Kemudian terus finansial dan ini untuk teks. Jadi kita juga bisa menulis di sini ya Pak dan Ibu ya. Kita bisa menulis, ini contohnya. Nah ini Febri Fani, ini begitu, itu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir.